Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PTDA, bertemu kembali dengan channel kesayangan kalian, channel kesayangan para netizen, yaitu PTDA TV. Oke, kita akan melanjutkan kisah-kisah muslim. Kali ini kita akan menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman yang menyembelih kuda karena Allah. Untuk cerita lengkapnya kisah 25 para nabi, kita akan menceritakannya setelah kisah-kisah muslim ya, sambil berjalan juga sambil dengan konten-konten yang lainnya. Insya Allah kita akan mengupload ataupun menceritakan juga kisah-kisah lengkapnya 25 para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW ya. Oke. Kita akan melanjutkan kisah-kisah muslim di video kali ini. Sebelum itu, siapkan earphone ataupun headsetnya agar dalam mendengarkan suara kami bisa terdengar dengan jelas, lebih jelas. Lalu siapkan posisi rebahan kalian agar mendengarkan cerita ini dengan nyaman dan mantap. Oke, baik, kita langsung saja. Kisah Nabi Sulaiman menyembelih kuda karena Allah. Nabi Sulaiman menyembelih kuda karena Allah, lalu Allah menggantinya dengan anugerah angin yang tunduk kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore. Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Bawalah semua kuda itu kembali padaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Quran Surat Shad ayat 30-33. Allah menyebutkan bahwa dia menganugerahkan kepada Daud putra bernama Sulaiman alaihissalam. Allah memuji Sulaiman bahwa dia banyak kembali kepadanya. Lalu Allah menyebutkan perkaranya tentang kuda, berikut ini kisahnya. Nabi Sulaiman alaihissalam begitu cintanya kepada kuda untuk digunakan jihad di jalan Allah. Beliau memiliki kuda-kuda yang kuat, cepat, dan bersayap. Kuda-kudanya berjumlah 20.000. Ketika ia memeriksa dan mengatur kuda-kuda tersebut, ia ketinggalan sholat asar karena lupa, bukan disengaja. Saat ia mengetahui bahwa ia ketinggalan melakukan sholat karena kuda-kuda tersebut, ia pun bersumpah, tidak, demi Allah, janganlah kalian kuda-kudaku melalaikanku dari menyembah Tuhanku. Lalu beliau memerintahkan agar kuda-kuda itu disembelih. Maka beliau memukul leher-leher dan urat-urat nadi kuda-kuda tersebut dengan pedang. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hambanya yang bernama Sulaiman menyembelih kuda-kuda tersebut karena dirinya, karena takut dari siksanya, serta karena kecintaan dan pemuliaan kepadanya, karena dia sibuk dengan kuda-kuda tersebut sehingga habis waktu sholat. Sebab hal tersebut, Allah lalu menggantikan untuknya sesuatu yang lebih baik dari kuda-kuda tersebut, yakni angin yang bisa berhembus dengan perintahnya sehingga akan menjadi subur daerah yang dilewatinya. Perjalanannya sebulan dan kembalinya juga sebulan, dan tentu ini lebih cepat dan lebih baik daripada kuda. Karena itu benarlah sabda Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah kecuali Allah akan memberi sesuatu yang lebih baik daripadanya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi, hadis sahih. Jadi Sobat PTDA, bila kita memiliki hobi ataupun kesukaan yang mana hobi tersebut melalaikan kita terhadap perintah Allah, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, lebih baik kita tinggalkan, dan insya Allah Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik dari itu. Oke, kita langsung saja kepada kisah selanjutnya, yaitu tentang
kisah Nabi Yunus alaihissalam. Dan untuk kisah Nabi Sulaiman, sekali lagi kita akan upload lagi, yaitu tentang kisah 25 para nabi, yang mana insya Allah lebih lengkap, lebih jelas juga ceritanya. Jadi tunggu saja, nanti kita akan upload. Oke, langsung saja ke cerita selanjutnya, yaitu kisah Nabi Yunus alaihissalam. Di daerah Mosul, Irak, terdapat sebuah kampung bernama Ninawa yang penduduknya berpaling dari jalan Allah yang lurus dan malah menyembah patung dan berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan petunjuk kepada mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Maka Dia mengutus Nabi Yunus alaihissalam untuk mengajak mereka beriman dan meninggalkan sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi mereka menolak beriman kepada Allah dan tetap memilih menyembah patung dan berhala. Mereka lebih memilih kekafiran dan kesesatan daripada keimanan dan petunjuk. Mereka mendustakan Nabi Yunus alaihissalam, mengolok-olok dan menghinanya. Maka Nabi Yunus alaihissalam pun marah kepada kaumnya dan tidak berharap lagi terhadap keimanan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mewahyukan kepada Nabi Yunus alaihissalam untuk memberitahukan kaumnya bahwa Allah akan mengazab mereka karena sikap mereka itu setelah berlalu 3 hari. Lalu Nabi Yunus alaihissalam menyampaikan perihal azab itu kepada kaumnya dan mengancam kaumnya dengan azab Allah. Kemudian ia pergi meninggalkan mereka. Ketika itu kaum Nabi Yunus alaihissalam telah mengetahui bahwa Nabi Yunus alaihissalam telah pergi meninggalkan mereka, sehingga mereka yakin azab akan turun dan bahwa Nabi Yunus adalah seorang nabi. Maka mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepadanya dan menyesali sikap mereka. Ketika itu kaum lelaki, wanita dan anak-anak menangis karena takut azab menimpa mereka. Dan mereka berdoa dengan suara keras kepada Allah Azza wa Jalla agar azab itu diangkat dari mereka. Saat Allah melihat jujurnya taubat mereka, maka Allah menghilangkan azab itu dari mereka serta menjauhkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus. Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Quran Surat Yunus ayat 98. Setelah peristiwa itu, Nabi Yunus alaihissalam tetap meninggalkan kampung kaumnya karena marah, padahal Allah belum mengizinkannya. Maka Nabi Yunus alaihissalam pergi ke tepi laut dan menaiki kapal. Pada saat Nabi Yunus berada di atas kapal, maka ombak laut menjadi dahsyat, angin menjadi kencang dan membuat kapal menjadi oleng hingga hampir saja tenggelam. Oleh ketika itu kapal yang ditumpangi membawa barang-barang yang berat, lalu sebagiannya dilempar ke laut untuk meringankan beban. Tapi ternyata kapal itu tetap saja oleng, hampir tenggelam. Maka para penumpangnya bermusyawarah untuk meringankan beban kapal dengan melempar seorang ke laut. Maka mereka melakukan undian dan ternyata undian itu jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam. Tapi mereka tidak mau jika Nabi Yunus harus terjun ke laut. Maka undian pun diulang lagi dan ternyata jatuh kepada Nabi Yunus lagi. Hingga undian itu dilakukan sebanyak 3 kali dan hasilnya tetap sama. Maka Nabi Yunus alaihissalam bangkit dan melepas bajunya, kemudian melempar dirinya ke laut. Pada saat yang bersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan ikan besar kepadanya dan mengilhamkan kepadanya untuk menelan Yunus dengan tidak merobek dagingnya atau mematahkan tulangnya. Maka ikan itu pun melakukannya. Ia menelan Nabi Yunus alaihissalam ke dalam perutnya tanpa mematahkan tulang dan merobek dagingnya. Dan Nabi Yunus alaihissalam pun tinggal di perut ikan itu dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan oleh ikan itu. Ketika Nabi Yunus alaihissalam mendengar ucapan tasbih dari kerikil di bawah laut, maka di kegelapan itu Nabi Yunus alaihissalam berdoa, "Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim."
Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan, kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, dan kegelapan malam. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah kisah Zunnun Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Para ulama berselisih tentang beberapa lama Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan. Menurut Qatadah 3 hari, menurut Abu Ja'far As-Shadiq 7 hari, sedangkan menurut Abu Malik 40 hari. Mujahid berkata dari Asy-Sya'bi, ia ditelan di waktu duha dan dimuntahkan di waktu sore. Wallahu alam. Kemudian Allah memerintahkan ikan itu memuntahkan Nabi Yunus ke pinggir pantai. Lalu Allah tumbuhkan di sana sebuah pohon sejenis labu yang memiliki daun yang lebat yang dapat menaungi Nabi Yunus dan menjaganya dari panas terik matahari. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Quran Surat As-Saffat ayat 145-146. Ketika Nabi Yunus dimuntahkan dari perut ikan yang keadaannya seperti anak burung yang telanjang dan tidak berambut, lalu Allah menumbuhkan pohon sejenis labu di mana ia dapat berteduh dengannya dan makan darinya. Selanjutnya pohon itu kering. Lalu Yunus menangis karena keringnya pohon itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, apakah kamu menangis karena pohon itu kering? Namun kamu tidak menangis karena 100.000 orang atau lebih yang ingin engkau binasakan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Yunus agar kembali kepada kaumnya untuk memberitahukan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat mereka dan telah ridho kepada mereka. Maka Nabi Yunus alaihissalam melaksanakan perintah itu. Ia pergi mendatangi kaumnya dan memberitahukan kepada mereka wahyu yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya pun telah beriman dan Allah memberikan berkah kepada harta dan anak-anak mereka sebagaimana yang diterangkan dalam firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Quran Surat As-Saffat ayat 147-148. Allah Subhanahu wa taala berfirman memuji Nabi Yunus alaihissalam dalam Al-Quran. Dia berfirman yang artinya, dan Ismail, Al-Yasa, Yunus, dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Quran Surat Al-An'am ayat 86. Nabi Muhammad SAW juga memuji Nabi Yunus alaihissalam dalam sabdanya yang artinya, tidak layak bagi seorang hamba mengatakan saya, Nabi Muhammad SAW, lebih baik daripada Yunus bin Matta. Muttafaq alaih. Beliau mengucapkan demikian karena tawadunya. Ada pula yang berpendapat bahwa beliau mengucapkan demikian karena sebelumnya tidak mengetahui bahwa dirinya lebih utama di atas para nabi yang lain. Ada pula yang berpendapat bahwa beliau mengucapkan demikian untuk menghindari adanya sikap orang bodoh yang merendahkan martabat Nabi Yunus alaihissalam karena kisah yang disebutkan dalam Al-Quran. Wallahu alam. Dan tentang doa Nabi Yunus alaihissalam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, doa Zunnun Nabi Yunus alaihissalam ketika di perut ikan adalah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Sungguhnya tidak ada seorang Muslim pun yang berdoa dengannya dalam suatu masalah, melainkan Allah akan mengabulkan doanya. Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan oleh Sahih Al-Albani. Mungkin Arabnya biasa saya bahasakan sedikit ya.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz dzalimin. Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi sayyin qattu illa tajaballahu lah. Tadi itu doanya itu doang sih. Cuma itu apa namanya? Arti setelahnya. Jadi doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan yang yang berhak disembah selain Engkau. Sungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf ya tadi ada sedikit kesalahan juga. Oke, kita lanjutkan. Oh, sepertinya udah ya. Ada sedikit penjelasan. Menurut Ibnu Mas'ud bahwa saat Yunus masuk ke kapal, maka kapal itu berhenti, sedangkan kapal-kapal yang lain bisa berjalan ke kanan dan ke kiri. Lalu Yunus berkata, "Ada apa dengan kapalmu?" Mereka menjawab, "Kami tidak tahu." Nabi Yunus alaihissalam berkata, "Sungguhnya di dalamnya ada seorang hamba yang lari dari Tuhannya, dan sesungguhnya kapal itu tidak akan berjalan sampai kalian melempar orang itu." Mereka berkata, "Adapun engkau, wahai Nabi Allah, demi Allah kami tidak akan melemparmu." Lalu Nabi Yunus berkata kepada mereka, "Kalau begitu adakanlah undian. Barang siapa yang keluar namanya, maka hendaklah ia menjatuhkan diri." Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Saibah dalam musnadnya, dan para perawinya adalah Sikoh, Ahmad dalam Az-Zud, bin Humaid, Ibnu Zarir, Ibnul Munzir, dan Ibnu Abi Hatim. Oke, itu saja kisah dari sepenggal Nabi Sulaiman yang menyembelih kuda karena Allah, lalu kisah Nabi Yunus dan kaumnya. Mudah-mudahan kisah-kisah tersebut banyak manfaatnya untuk kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten kami selanjutnya. Lalu jangan lupa juga like bila menyukai konten-konten kami, khususnya menyukai video ini. Dan juga silahkan share jika menurut sobat PTDA ataupun kawan-kawan semuanya bahwa video ini merupakan video yang bermanfaat. Jangan lupa isi kolom komentar bila mau request game dan lain sebagainya, juga kritik, saran, dan masukan-masukan yang membangun untuk channel kami di kolom komentar, dan jangan lupa dengan bahasa yang sopan, bahasa yang baik. Oke, itu saja Sobat PTDA. Kita akan kembali ataupun bertemu di next video dengan kisah-kisah muslim, dengan konten-konten yang lain yang insyaallah lebih bermanfaat, lebih baik dari konten-konten sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.